Ya, kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum itu cobalah saya preview sebentar. Jadi kemarin kan sudah membuat video ya. Harusnya ini sudah tidak ada masalah ya. Harusnya dari poin apa? eh, dari poin ini. Nah ini harusnya nggak ada masalah ya sudah ya. Coba saya cek aja. Rahmat Dwi ya. Rahmat Dwi, bagaimana menghitung A? Iya, Pak. Ya, gimana menghitung A ini? Untuk menghitung A, tegangan tinggi pasir dikali berat volumenya. Terus selanjutnya yang tanah lempungnya 3 dikali 2,1 dikurangi 3 kali 2,1 dikurangi 1 berat volume airnya, Pak. Oke. Terus Kalau- hasilnya Hmm, 6,3 ditambah 3,3 sama dengan 9,4. ya, oke. Yang B sekarang, Ajeng, gimana ngitung tegangan prakonsolidasi? Yang grafik itu ya, Pak? Iya no, grafik nih. Gimana? Itu yang dari titik titik A itu ditarik garis lurus sejajar sama sumbu C. Sumbu apa? Sumbu C, XX. sumbu E, terus? Terus ini ditarik garis singgung yang itu, Pak. Yang kayak miring gitu, yang 45 derajat. Nah gini, jadi kebetulan kan kemarin bisa 45 derajat ya. Nah, tapi kalau nanti tidak tidak seperti itu ya mungkin tidak 45 derajat. Jadi yang penting itu garis singgung ya. Gitu ya. Oke, setelah itu gimana setelah garis singgung? Setelah itu di kayak dibagi dua gitu, yang 45 derajat ditarik garis tengahnya. Terus yang kayak garis potongan dari garis singgungnya itu ditarik garis ke bawah sehingga menghasilkan 16 Potongan apa pertemuannya itu ditarik dari mana? dari kemarin tuh kalau nggak salah yang antara garis singgung sama ini Pak yang dari soalnya itu. Kan itu grafiknya ada dua, melengkung ke bawah balik lagi. Nah, perpotongannya tegangan prakonsolidasi itu ditarik dari mana setelah garis itu dibagi dua itu? Setelah sudutnya dibagi dua. Dari yang melengkung itu Pak yang pertama, yang atas. Yang atas. Yang ini Pak, Hmm. yang atas ini. Gitu, nih. Nah, mana? Garis singgung yang mana ini? Garis singgung yang G, Yang? G. Yang C, yang C. Nah, terus pertemuannya ini ditarik berdasarkan apa? eh berdasarkan Ini titik F ini berasal dari mana? PCF berasal dari D-nya itu. Nah, D ini kan separuhnya ini kan alfa D. alfa lah. Ini kok ada garis ini itu acuannya yang mana ini? Lupa Pak kalau yang itu. Visandra, lanjutkan. Iya Pak. Ya, Eh, gimana? Kira-kira setengah Pak. Maksudnya? Setengah dari Enggak, itu titik F itu kan berasal dari mana itu? titik Coba F. kamu ulangi lagi. Dari A ke hasil B itu dari mana itu? Garis B. eh,
tarik garis horizontal dari titik A, Pak. Mm-mm. Setelah itu kita buat garis singgung. Mm-mm. Singgung. Setelah itu kita ambil kira-kira setengahnya, Pak. Yang D itu. Ya, tengah-tengah itu. Itu Ya, yang mana itu? Garis apa itu? yang D itu garis apa, Pak ya? Kalau itu lupa namanya, Pak. Lo enggak di ini yang tengah-tengah yang mana nih? Yang kamu bagi tengah yang mana nih? Yang antara garis lurus itu, Pak ya, sama Hmm. garis singgung. Di tengah-tengah ini. Ya, Terus menentukan titik F ini gimana? menentukan titik F itu kita tarik garis lurus ketinggalan, Pak ya, ke bawah vertikal, Pak. Loh, yang ditarik yang mana? Ini. Awalnya kan tidak ada kan ini. Vertikal. Kan awalnya ini, Ya, ya kan? Terus setelah itu garis singgung ini. berdasarkan garis H, Pak. Kita iki loh, ikut ono iki. Ih, Oke, si. Salah. sorry, sorry, Pak. Ya, Nah, ini kan itu garis mendatar. oke, Nah, itu garis singgung itu, garis singgung ke sini. oke. Terus setelah itu ini dibagi dua. Ya, bagi dua, Pak. Oh, gak iso. Diambil kira-kira setengah itu, Pak. Oke. Hmm. Nah, iya toh. Terus setelah itu Setelah itu, gimana? setelah itu kelurusan yang berasal dari garis H, Pak. Garis H itu Mana ini loh, iki loh, bentar, iki loh. Kayak ini setelah ini bagaimana? dibagi dua dulu. Bagi dua ini bagi dua kan? Oke, Sih. bagi dua. Oh, gak iso. Oh, kudu disip sih. Duh, munyer-munyer. Bagi dua ini toh. Oke, Duh, kok gitu tadi? Cek. Ini yang kayak gini. Sini bagi dua ini. Wait, anu. Sik. Angel mentoh. Nah, setelah bagi dua terus bagaimana pertemuan ini tadi gimana? Angel mentoh. Oke. Setelah dibagi dua ini kan. Terus ya. ketemunya F ini gimana? Titik F ini berasal dari mana? Eh, tarik ke bawah, Pak. Itu ditarik ke bawah. Maksudnya ditarik ke bawah yang mana? eh Awalnya F kan tidak ada tuh ini. ya, Nah, awalnya ini kan F ini nggak ada kan? Gitu. oke. Kalau Nah, ini. urusan dari garis yang ini, Pak. Sorry. Nah, kan awalnya nggak ada gini. Ya, Nah, ini titik bendol ini berasal dari mana ini bendol ini? itu kelurusan Nah, dari titik F itu, Pak ya. nah ini kan sudah dibagi dua Da- toh. iya, dari antara A sama Dari A mana? sama kalau di sini G, Pak ya. Mana G? Ini G. Ya, Ini H. Ini A. Yang mana? eh Kamu kemarin lihat bentar, Pak. video buka toh? Lihat, Lah iya, kenapa nggak iso ya? Eh? Oke, bentar, coba Pak. sekarang Widya. Saya ingat-ingat dulu, Pak. Widya gimana Widya? Eh, Dia, Pak. Nah.
Gimana ini lanjutannya? Oh, dari awal nggak Pak. Ya ini lanjutkan ini, tinggal berat. Bagaimana menentukan tegangan prakonsolidasinya ini? Oh. Awal ya kena weh dari awal. Gimana? Pertama kita buat garis B ini. Hmm. Selanjutnya buat garis singgung yang C ini. Hmm. Terus dicari tengah-tengahnya jadi garis D ini. Terus Selanjutnya tarik garis H ini sampai ketemu titik D. Selanjutnya tarik ke bawah ketemu ketemu titik D di mana titik D? yang F ini, Pak. Ketemu bersinggung dengan garis D. Maksudnya ketemu garis D sini, Terus? terus ditarik ke bawah. Sudah Nah, ketemu weh. nilai prakonsolidasi. Nah, kuwi rungokno kuwi, ajeng karo Pisandra kuwi. Ya. Nah, kalau kamu kini gak ngerti yo, yo gimana yo salah. Ya Pak, lupa garis bawahnya tadi loh Pak. Mana garis bawahnya? Ini kan dari jadi kan Ya, ini kan lurus. Ini berarti kan setelah dibagi dua ini diperpanjang ke sana cek ketemu ini titik ini, ketemu ini baru ditarik ke bawah ini. berat. Oh iya ya Pak, siap. Ya. Oke, Ya terus Pak, Pak. kemudian yang ke mana sih? Yang ke C. Muhammad Arif Mufid. Pak, Ya, ya, gimana ngitungnya gimana ini? gitu? Untuk yang C OCR-nya. menentukan nilai OCR menggunakan rumus OCR sama dengan tegangan prakonsolidasi dibagi tegangan overburden efektif, yaitu 16 ton meter persegi dibagi 9,6 sama dengan 1,6. Jika nilainya lebih dari satu, maka tanggal tersebut termasuk OC atau overkonsolidasi, Pak. Oke. Kemudian yang E, menambah mendebat akibat timbunan. Maulana Faris. Gamma D dikali tinggi timbunan sama dengan G0 mas gini Pak. G0 sama dengan gamma D dikali tinggi timbunan sama dengan 1,9 kali 4,5 sama dengan 8,55 Asalnya ton dari per mana? meter. Nggak usah menyebutkan angkanya. Bahwa akibat Dari beban timbunan itu gimana prosesnya? eh, bentar Pak. Dari ini Pak yang B2 per Z Pak. Gimana? Maksudnya berbudget gimana? Ya, gimana? Maksudnya B per Z? Yang untuk mencari ini Pak, apa? Kayak itu eh sudah tak ganti kan? Itu barusan saya update tuh biar biar nggak susah, nggak usah pakai P per Z, ya. nggih, Pak. Tapi paham nggak persamaan itu? Nggak coba kalau B Belum per Z bagaimana? Kalau B per Z kemarin bagaimana? B ini per Pak. Z itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan eh I2 Pak. I2. Kenapa dikali I2? Bentar, Pak.
Mohon maaf Pak, masih agak lupa Pak. Nah, rumusnya apa tuh itu? Persamaannya apa di situ? Menghitung penambahan penambahan beban B, akibat timbunan itu. gamma D kali tinggi timbunan Pak. Terus, Terus kamu baca chapter 10 nggak toh? Apa melihat keterangan saya nggak toh kemarin? YouTube tuh ya lihat Pak, tenanan nggak toh? ya Pak, sini kan saya catat ulang Pak kemarin tuh. Lah iya, catat ulang masuk YouTube saya begitu jelasnya masuk gak iso. Masuk gak Ini Pak, salah kan gitu kan? mohon maaf Pak. Eh? Ini delta aksen sama dengan Q0 kali I2 itu Pak. Lah iya. Terus setelah itu B2 per Z sama dengan 9 per 6 saya sama mencari dengan B2 segini. per Z sama ya. Itu B2 per Z sama apa? Sama B1 Pak. Nah, terus setelah itu gimana? Delta aksen dikali I2 kali Enggak, 2 Pak. jangan balik lagi. Setelah B2, B1 terus selanjutnya gimana? Melihat tabelnya gimana itu? Setelah nilai ketemu untuk B Z kita tarik garis itu Pak ya. Ya, gimana? Tarik gimana? Tarik garis dari sumbu X 1,5 ke atas sampai ketemu 2,5 Pak. Ya. Kemudian diinterpolasi nilai I2. Oke, ini kan yang kemarin daripada interpolasi susah ya. Nanti mengerjakannya selanjutnya pakai ini. Langsung dimasukkan ini. Ya. Q0, gamma D kali ketimbunan dibagi pi 3,14. B1 plus B2 dibagi B2. Nah ini. Alfa 1 plus alfa 2. Nah ini. Alfa 1 ngitungnya ini. Nah alfa 2 ngitungnya ini. Ya, gitu ya. Jadi biar nggak usah interpolasi ya. Nanti langsung masukkan ini aja. Oke, kemudian ini SC ini. Bagaimana menentukan SC? Wahyu Patmo Susilo. Baik, Pak. Untuk menentukan SC, pertama menentukan persamaan mana yang digunakan rumusnya. Heeh. Jadi 9,6 tadi dari perhitungan nomor A, poin A, plus Hmm. yang hasil dari poin E, Hmm. nanti lebih besar, itu angkanya 16. Kalau lebih besar dari 16 itu menggunakan rumus 11,38. 16 itu apa? Nilai apa? Nilai Jangan dilihat angkanya, dilihat caranya. Kamu kalau dilihat angkanya, kamu nanti angkanya berubah bingung lagi. Bagaimana menentukan SC? nilai 16 ini nilai tegangan prakonsolidasi, Pak. Lah ya, menentukan rumus SC itu bagaimana berarti? Hmm, Ya? itu tadi, Pak, dari penjumlahan Hmm. dari 2 poin tadi itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai tegangan prakonsolidasi tadi. Hmm. Yang dijumlah tadi apa? Poin A sama poin E. Poin A sama poin E. E. Oke, yang H sekarang. Ahmad Nasrin. H ini apa? Ya, Bapak. Ya, yang H ini apa? H kemarin sudah tak terangkan belum? Sudah ya? Sudah kayak. Gimana H? Belum, Pak, yang Belum, Pak. Pak.
Belum. 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 Wes, berarti yang kurang apa? D, terus D dan D, F ya. F. D belum apa sudah? Belum ya? D belum. D, F, F belum. D, Terus sama H D, ya. F dan H sama H. Oke. Sekarang kita masuk D, F dan H. Tolong diperhatikan. Ya, indeks mengembang. Jadi indeks mengembang itu adalah istilahnya apa? Tanah akan mengalami apa? Penarikan beban yang dinamakan unloading. Ya, itu ya, unloading. Ya, unloading. Unloading itu maksudnya ini. Ini loh. Jadi begitu ini kan dibebani sampai bentuk ini ke bawah. Lah, dia tarik kembali bebannya. Seret, akhirnya ini namanya unloading ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung apa selanjutnya? Yaitu nih, D, indeks mengembang. Ya, ya. Indeks mengembang itu istilahnya namanya apa? CS. CS itu apa? Gampang. Ya, kamu tinggal tarik iki tok ae. Nah, ini tarik ke sini. Nah, nah, nilai CS itu apa? Dilihat dari nilainya ini. Ini kamu tarik ke sini. Oh, gak iso ya? Nyambungkan ini ya. Masalahnya apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Supaya aku bisa narik, tapi menggunakan iki ya. Lo gak gelem ya? Nah, ini tarik ke sini. Nah, lihat angkanya ini berapa? Ini kan berarti angka pori kan, berarti ini 0,8. Setelah itu tarik ke bawah ini. Nah, ini berarti berapa? Tegangannya sekitar berapa ini? 2,6. Terus kemudian ini tarik ke sini. Nah, ini tarik ke bawah sini. Nah, akhirnya kan kita mendapat berapa? 4 nilai. Dua nilai angka pori, ya. Dua 0,8 dan ini berapa ini? Ini tarik ke sini. Nah, ini luruskan ini. Nah, ini tarik ke sini kan. Nah, ini tarik ke sini. Nah, ini kan berarti berapa? Ini 0,8 sekitar 0,66 lah. Ya. Nah, berarti kan kita punya dua angka pori dan dua tegangan. Ya, gitu ya. Yang di sini berapa ini? Sekitar 8, berapa ini? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89. Di sini berapa? 2,6. Nah, bagaimana menghitung CS? Ya, CS sama dengan ya, ini nggak usah kamu hafalkan ya, ya gitu ya. Yang besar dikurangi yang kecil dibagi log yang kecil, log yang besar dibagi yang kecil. Oke. Kalau kamu lihat dasar teorinya di sini. CS indeks mengembang. Nah, ini. Loh, di mau lewat CS. Oh, dia. Nah, ini. CS sama dengan E1 min E2 dibagi log tegangan 2 dibagi 1. Ya, dibagi tegangan 1. Ini nggak usah kamu hafalkan. Gampang-gampangannya B. Ini. Kamu pilih aja. Ini pasti ini besar dikurangi angka pori besar dikurangi angka pori kecil. Terus tegangan yang besar dibagi tegangan yang kecil. Wes ngono tok ae. Gak usah kamu hafalkan E1, E2 berapa nggak usah. Paham ya? Jadi kalau kita kembali ke sini, berarti berapa ini? 0,8 dikurangi 0,65 kurang lebih dibagi log
log ini, ya, ini log, nih tegangan 2 dibagi tegangan 1 berarti log tegangan 80 dibagi 2,6. Wis, ngono. Ya, paham ya? Jadi nggak usah dihafalkan. Pokoknya CS ya sama dengan ya. Kalau ini berarti kan yang besar dan kecil berarti 0,8 dikurangi 0, sekitar berapa lagi? 67 dibagi log berapa ini? Kurang lebih 89 dibagi 2,6. Bisa. Mana ya? Paham ya? Jadi nggak usah dihafalkan. Yang penting pokok apa ya? Angka pori besar dikurangi angka pori kecil dibagi log tegangan yang besar dibagi yang kecil. Ya, paham ya? Ini dalam menghitung apa? CS, indeks mengembang ini tadi caranya ini tarik dulu. Nah, wis. Oke ya. Oke. Udah ya, paham ya ini? Setelah itu, selanjutnya kita menghitung apa? Yang bagian nih, indeks kompresi lampangan atau CC. Ya, CC ini kita lihat dulu. OCR hasilnya kemarin apa? Over konsolidasi apa normal konsolidasi? OCR-nya ketemu berapa? 1,6 0,6. Nah, over, itu Pak. over konsolidasi atau normal konsolidasi? Over, Pak. Over Over, konsolidasi. Pak. Nah, kalau over konsolidasi berarti kita nanti milih, kita nanti pakai yang mana? Kita lihat grafik ini. Aduh, nah ini. Eh, eh. Kita lihat itu di eh, kita lihat di ini dasarnya di ini. Teman, nah, bukan di sini sih, di atas. Nah, lihatnya di ini. Inilah CC itu ini. Nah, ini kan ini kalau ini adalah normal konsolidasi, pakai cara ini. Tapi karena over konsolidasi, berarti menggunakan cara ini. Ya, berarti karena over, berarti menggunakan cara ini. Kalau cara ini, berarti bagaimana? Kita lihat tegangan ini tadi belum ada tegangan prakonsolidasi. Saya tak gambarin. Gila masalah ya. Mungkin sak ini anggap aja ini ya. Nah, ini kan. Nih, sini tarik ke sini. Nah, ini mungkin tarik ini. Nah, ini tegangan prakonsolidasinya. Eh, bisa. Nah, ini tegangan prakonsolidasi kan di sini tak? Nah, hmm, nih, ini kan tegangan prakonsolidasi. Nah, dengan sudah ketemu ini, ya, tegangan overburden efektifnya kemarin ketemu berapa? Ya, tegangan overburden 9,6 9,6. ton per meter persegi, Pak. berapa? Nah, berapa? 9. 9,6. 9,6. Loh, 9,6. Nah, kok gak tak rubah warnanya loh, gak iso. Rubah, plek, gak gelem. Wah, tidak mau dirubah.
Sembilan koma enam kurang lebih 96 kan di sini. Nah, tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Lurus ya, sejajar sumbu X ya, tarik ke atas. Nah, setelah itu tegangan prakonsolidasi ini tarik ke atas juga. Nah, ini. Temukan. Nah, ada dua garis kan ini. Kemudian kita lihat angka pori awalnya berapa. E0-nya berapa. Ini berapa E0-nya? E0-nya kita lihat di, oh ini salah. E0 ini salah ya. E0 ini yang benar adalah 1, ini salah soal ini. Ini 1, E 1,17. Oke, ya. Salah ya. 1,17. Kita lihat di sini. 1,17 di mana? Kok 1,17? 1,2. 1,22. 1,2. 1,1, 1,2, Jiro lupat mau. Jiro 1,12345. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja 1,22 ngono ya. Nah, kita rubah. Loh, ini mau. Nah, ini. Anggap aja ini 1,22. Ya, jadi, oke. Ya, 1,22. Berarti 1,22 di mana? Kurang lebih kan di sini. Nah, di sini kan? Oh, nah, ini. Tarik ke sini ya. 1,22 kan di sini. Tarik ke sini sampai ketemu garis tegangan tadi, perpanjangan dari tegangan overburden efektif di sini. Tek, dah ketemu di sini kan. Nah, kemudian tarik garis sampai ketemu ini. Ini kok miring tadi ya? Hmm. Oh, loh, ini. Oke. Ini kan. Nah, nah ini tarik ke sini, ketemu ketemu garis perpanjangan tegangan prakonsolidasi ini. Tapi sejajar dengan ini. Nah, anggap aja kayak gini ya. Wangen tuh. Nah, ini sejaring ini. Nah, ini ya. Dah. Setelah itu, hmm, loh, kok gak gelem? Nah, setelah itu tarik ke seni ketemu titik ini. Pucuk E ini. Sorry, sorry, sorry. Salah, salah. Yes. Dah, ini sampai di sini dulu ya. Jadi, tak ulangi. Ya, dari tegangan prakonsolidasi ini, tak ulangi nih. Ini kan berarti 9,6 tegangan prakonsolidasi. Tegangan effort burden efektif. Ini tegangan prakonsolidasi 16. Ya, ini tarik ke atas. Kemudian dari nilai 9,6 ini tarik ke atas sejajar sumbu X ya. Semua sejajar sumbu X. Terus kemudian di sini adalah angka pori awal 1,22. Ini adalah E0. Diketahui dari soal ya. Diketahui dari soal. 1,22. Dari 1,22 tarik ke sini sampai ketemu ini perpanjangan garis tegangan prakonsolidasi apa tegangan overburden efektif
Kemudian ya ini tarik ini. Nah, ini temukan. Nah, ini tarik ke sini sampai ketemu garis ini. Nah, ini tarik sejajar ya, apa sumbu X juga ya, sejajar sumbu X. Ini sejajar dengan ini. Ya. Miringnya ini loh. Miringnya ini sejajar dengan ini. Ya. Oke, segitu ya, paham ya? Nah, kemudian kita cari nilai dari 0,4 E0. E0-nya berarti kan 1,22. Berarti 0,4 E0-nya berapa? Ya berarti 0,4 E0 berarti ya berapa ya 0,4 kali 1,22. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini dihitung. Nah, ini ketemu 0,488. Jadi 0 itu adalah angka Poreal. Di mana itu? Kurang lebih di bawah sini kan. Wes anggapannya di sini 0,488. 0,488. Berarti kurang lebih nih gini. Ini kemudian dari gimana? Dari nilai 0,488 ini tak duh, nah, anggapannya 0,488 sini ya. Ini tak perpanjang lagi grafiknya. Nah, tuh. Angel mentu. Nah, dari sini 0, tarik ke sini. Nah, oke ya, ini adalah garis dari 0,488. Sejajar sumbu X ini. Ya. Kemudian gimana? Ini kan berarti 0,488 dari perkalian ini. Ini adalah angka Pori ya. Kemudian bagaimana? Ini diperpanjang. Inilah kurva miring ini diperpanjang sampai ketemu ini. Tuh. Nah ini. Nah, ya. Itu diperpanjang lurus mengikuti kurvanya itu sampai ketemu garis ini. Nah, yes. Oke. Ganti. Nah, setelah itu bagaimana? Yang ini tadi, ya ini kan sudah ini tarik ke sini, mendatar akhirnya ketemu titik ini, ya. Ini dihubungkan, loh, orang kena, loh, kacau. Oh, kok ngisor ya? Nah, ini sebetulnya ini tarik ke sini ya. Nah, dari sini aja. Nah, ini, loh. Hmm. Lain. Nah, dari titik ini buka metu garisnya. Nah, dari titik ini tarik ke sini. Nah, sampai ketemu ini. Nah,
Dah toh? Nah, nah, inilah yang dinamakan garis ini. Tak ganti warna gak iso ya. Aneh iki. Iki color gak berubah. Ben. Nah, jadi inilah yang dinamakan CC. Ya, ini garis ini. Nah, yang dilihat apanya? Ya ini, angka pori ini kan 0,488. Nah, ini tegangannya ketemu berapa ini? Nah, ini. Berarti 100, ini 200. Nah, ini kan 200. Nah, ini berarti ini kan 0,488, tegangannya berapa ini? Ini sekitar 200. Nah, di sini ini berapa ini dilihat ini? Ini sekitar 1,20 ini. Ini tarik ke sini ya. Ini titik ini ya. Ini tarik ke atas. Dilihat nilainya berapa. Nah, ini lanjutin ke atas. Eh, hmm, aneh men lagi. Nah, ini. Berapa yang di tegangannya ini? Berarti 10. Nah, sekitar berapa ini? Sekitar, oh ini tadi 16 tadi ya. Ini 16 tadi. Kan ini perpanjangan tadi ya. Nah, ini 16. Nah, ini 16. Nah, terus kemudian tarik ke sini. Tarik ke sini aja lah, ben gak ruwet. Ya, ini tarik ke sini. Supaya kita tahu angka porinya ini berapa. Berarti sekitar 1,21. Nah, di sini. 1,21. Oke, berarti ngitung CC-nya bagaimana ya? Sama kayak CS tadi. CC sama dengan apa? CC sama dengan apa? Angka pori besar dikurangi angka pori kecil 0,488 dibagi log tegangan yang besar 200 dibagi ini. Mana tadi? Oh, ini dibagi 16. Dah, tinggal ngitung. Ya ini di log, dibagi dulu baru di log ya. Dah. Nah, ini ngitung CC-nya. Izin Oke? bertanya, Pak. Ya, Hasil dari 0,4 tadi dari mana ya, Pak? mana 0,4? Yang itu loh, Pak. Sama dengan 0,4 dikali 1,22 itu loh, Pak. Yang 0,4 dari mana ya, Pak? Ini dari buku ini. Oh, iya, ya, Pak. Baik, baik, Pak. Nah, makanya ini tak tunjukkan nanti pelajaran ini gitu loh. Oh, baik, Pak. Ya, yang Makasih, saya Pak. sampaikan ini semua ada di buku gitu loh. Ya, ya, gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, paham ya? Jadi tanya dari mana? Ya persamaannya seperti ini berdasarkan buku baca MDAS kan gitu ya. Ya, terus kata E0-nya tadi berasal dari mana? E0 tadi berasal dari mana? Ya, halo? Dari soal, Pak. Oh ya wis, bener. Dari soal kan gitu diketahui. Wes, oke ya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita yang terakhir. Kita yang terakhir mana tadi? Ah, menghitung ini time factor atau waktu. Nah, dengan derajat kejenuhan 90%. Apa yang dimaksud dengan derajat kejenuhan 90%? Ya, itu kita lihat grafiknya di sini di halaman ini.
Time of rate consolidation berarti berapa lama konsolidasi itu akan terjadi menggunakan persamaan ini. Ya. TV itu derajat kejenuhannya. CV ini adalah koefisien konsolidasi. Yang dicari adalah T-nya ini. HDR kuadrat kuadrat DR itu apa? Tinggi tanah lempung yang diamati ya. Nah, yang dimaksud dengan derajat konsolidasi itu adalah dia mengalami pemampatan berapa persen. Berarti kalau 90% itu berarti sudah hampir sudah maksimal ya. Hampir maksimal. Nah, ini ada tabelnya. Figure of variation of average degree of consolidation. Ya. Jadi derajat kejenuhan dari konsolidasi. Yang dimuat adalah faktor TV. TV itu apa? Nilainya. U itu kan derajat kejenuhannya. TV-nya itu adalah konversi dari U ini. Misalkan U tadi 90%. TV-nya berapa? 0,848. Kalau misalkan, oh derajat kejenuhannya kita hitung hanya 80%. Berarti berapa TV-nya? 0,567. Nah, kebetulan di soal ini diketahui 90% dan TV-nya 0,848. Ya, berarti kita tinggal hitung berapa ya anunya waktunya yang menggunakan persamaan ini. Ya, TV sama dengan CV T dibagi H kuadrat DR. Nah, TV berapa? 0,848 dilihat dari tabel ini. Ya, ini kan TV ini. Nih. Karena derajat kejualannya 90%. Ya, gitu ya. Nah, ya tinggal dimasukkan aja bagaimana ini. TV-nya berarti kan TV sama dengan 0,848. Terus kemudian CV-nya berapa? CV-nya berarti sama dengan berapa? Dari soal mana CV? Koefisien konsolidasi. Nah, ini 5,25 kali 10 pangkat min 3. 5,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, lihat satuannya ini. Apa ini? Sentimeter persegi per detik. Sentimeter persegi per detik. Ya. Terus H kuadrat DR berarti ketinggian tanah lempung. Berapa ini yang diamati? Nih, tebal lapisan tanah lempung 6 meter. Tapi di mana dia yang diamati adalah di tengah tanah lempung. Ini. Nah, di gambar ini. Nah, mana? Oh, gambarin di. Enggak ada di tengah tanah lempung ya. Nah, ini. Nah, ini kan di tengah tanah lempung kan kemarin. Nah, ini 6 kan, tengah-tengah sini kan kemarin, lanjutannya kemarin. Nah, di tengah tanah lempung sini. Berarti berapa? 6 dibagi 2 berarti 3. Berarti hanya berapa? 3. Wes, tinggal dimasukkan. Kan begitu. Ya, berarti 0,848 sama dengan 5,25 kali 10 pangkat min 3 ya, kali T ini kan yang dicari dibagi berapa? 3 kuadrat. Wes, tinggal nanti kalikan ke sini. Ya, akhirnya T sama dengan berapa? Nah,
ini yang perlu diperhatikan karena ini satuannya sentimeter per detik, senti kan. Sedangkan H ini tadi adalah meter, 3 meter, berarti ini ya dirubah ke senti. Jadi ini berapa? Dirubahnya menjadi berapa? Meter, desi, senti, berarti 300 kuadrat. Nah, kalau kamu salah di meter ya salah. Oke, sudah selesai perhitungan konsolidasinya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Inilah Oke, yang nanti harus Pak. kamu kerjakan di pertemuan minggu depan. Saya kasih waktu 90 menit menyelesaikan soal ini. Persis seperti ini, tapi ya berubah angkanya. Ya tidak tadi itu soalnya kelas pagi ya, nanti kelas sore beda lagi. Kayak itu. Ya persis kayak itu, nanti kerjakan 90 menit di minggu depan. Caranya sama-sama persis. Ya, gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan yang poin G itu cuma menentukan rumus, Pak, belum sampai di perhitungannya. Hmm. Yaitu izin untuk dijelaskan, Pak, untuk perhitungannya. Kan cuma menentukan rumus. Kemarin rumusnya pakai yang mana? Kemarin rumusnya pakai yang mana? Pakai yang 11,38, Pak. 11,38. Kita cari Hmm. 11,3. Nah, ini kan. Kenapa menggunakan ini? Karena hasilnya lebih besar dari tegangan prakonsolidasi, Pak. Oke. Ya, ini tinggal dimasukkan. CS. Tadi sudah dihitung apa belum? Halo? CS tadi sudah dihitung toh? Halo? Udah, Pak. Udah dihitung. Nah, CS sudah. H ini berapa? Ketinggian tanah lempung berarti berapa? 3. Hanya ini apa? Juga ketinggian tanah lempung berarti 3. Ya, CS sudah dihitung. E0-nya tadi berapa? 1,22. Kan sudah diketahui di soal. Terus, tegangan prakonsolidasi sudah dihitung. Berapa? 16. Tegangan overbending efektif sudah dihitung berapa? 9,6. CC sudah dihitung kan tadi. 1 ditambah E0. E0-nya berapa tadi? Sama ini 1,22. Log Pak, izin apa? bertanya, Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. ya. Hanya ini H setengah ya, Pak? Ya H tergantung kuningan soalnya. setengah ya? Kalau setengah tanah lempung berarti ya separuhnya. Ini kan kebetulan yang diketahui kemarin Oh, ditanyakan adalah separuhnya ini kan. oh, oke, siap. Separuhnya 6 meter kan berarti 3. Kalau oh di dasar tanah lempung berarti hanya ya 6 gitu ya. Jadi yang Iya, Pak. dilihat itu hanya ketinggian tanah lempung yang diamati. Di titik mana gitu ya. Oke? Paham ya? Nah, Iya, Pak. kalau perkara rumus ini tinggal memasukkan saja kan semua sudah ada. Tegangan nol ini apa? Tegangan overburden efektif. Tegangan C aksen ini apa? Prakonsolidasi. Tegangan ini apa? Penambahan akibat beban. Kan sudah ada semua. Jadi SC ini adalah angka-angka dari ini, semua ini. Jadi SC ini dihitung dari apa? Nilai ini, nilai ini, terus nilai ini, terus nilai ini, nilai ini. Jadilah SC. Oke? Paham? Gimana? Ada pertanyaan? Clear? Yang SC tadi, ini SC, ya, tinggal dimasukkan. Insya Allah paham, Pak. Oke, untuk menguji kalian saya kasih waktu 15 menit. Coba ya. Nanti kamu tunjukkan di video. Silakan dicoba ya. Ya, dari penjelasan ini saya kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan sampai menghitung SC. Tadi kan sudah ada semua ya. Ya, gitu ya. Narik-narik grafiknya ini coba di, di, diperkirakan aja nanti tadi. Ini aja wis. Nah, ini aja hitungan ya. Log berapa ini hitungan ya. Ini kan CC. Ya, terus kemudian CS-nya tadi mana? Nah, ini CS ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak?
Eh, nah ini. Kamu hitung ya, sampai jadi angka. Ini nolnya ya. Coba masukkan semua sampai ketemu SC, sampai ketemu T. Coba. Nilainya kan sudah ada semua. Coba kamu tulis dari A. Kemarin kan sudah ada semua. Coba kamu tulis di kertas mana apa. Kalau mau di Excel ya boleh lah. Kan bisa di-share nanti. Di Excel aja enak. Ya coba. Saya kasih waktu 15 menit coba. Sambil dicoba ya. Oke silakan. Nggak tahu Ki, dirubah apa? Warnanya gak iso. Wis, biarin aja. Nah, besok itu kalau misalkan mau pakai PDF di garis-garis gini ya boleh aja, enggak apa-apa. Cuman ini kok agak sulit, nggak tahu apa aku sih nggak iso ya. Kalau memang sudah mahir ini nggak apa-apa, cepet pakai ini, nggak usah pakai apa tangan kertas gitu. Kan nanti tak kirim gambarnya ini kan kamu tinggal nggak usah di print, tinggal tarik seret seret seret, ngumpulkan tinggal buat PDF nih kumpul nih kan gitu. Ya, oke, silakan dicoba. Izin, Pak. Ya, Ini yang dicoba yang narik garis atau yang 11,38 tadi ya, Pak? ya nyoba rumusnya tadi loh. Kamu hitung. Rumus yang 11,38 ya, Pak? Ya. Itu yang saya coba-coba ini jadikan angka jadi supaya nanti kamu bisa menghitung. Ngitung SC sama T tadi. Perhitungan T tadi sini nih. Nah ini T. Mana T tadi? T. Nah, nah ini T. Ini kan T kan ini. 0,048 sama dengan 5,25 kali 10 pangkat min 3 kali T dibagi 300 kuadrat. Nah, tinggal dihitung aja coba. Masuk no Excel ya, enak. Ya, gitu ya. Silakan coba ya. Saya kasih waktu 15 menit. Nah, ini tinggal kamu hitung. Ini kan CS, ini CC. Apa ya? Wah, harus dirubah dari sini ya kira-kira. Tik. Coba, gelem gak ini? Oh, dirubah dari sini. Oh, alah. Kalau sudah terbiasa gini, nggak apa-apa kamu UTS narik-narik pakai gini nggak apa-apa. Nggak usah manual. Kamu nanti tinggal upload gitu aja. Nah, yang penting besok itu kalau sudah jadi ya jangan jangan di-share ke temennya, ya udah kerjakan sendiri dan nggak usah tanya yang lain. Kamu nanti jawabanmu sama ya, nggak lulus semua nanti. Ya, silakan dicoba ya. Nanti bisa di-share. Kalau Excel ya cepet tinggal dimasukkan aja dek 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 gitu. Ini tadi kan cuma saya kasih contoh aja.
Gimana? Sudah? Belum?
Ya, gimana? Sudah? Siapa yang sudah? Coba. Widya sudah? SC sudah. Coba. Kamu kerjakan di anu apa di Iya, kertas atau? Iya, coba. Kamu cari ya. Hmm. Baju berisik. Ini gitu. Ya. Satuannya apa itu? SC itu. Meter ya? Mengikuti meter, Pak. Berarti 1,5 meter. Ya, terus T-nya? P-nya belum. Coba kamu hitung T-nya. Kan tinggal masukkan dok, coba. Pangkat -3. Gimana Pak harusnya pangkat? Ini tiga. Lambang segitiga ke atas itu. Oh, ini. Nah, tiga, -3. min tiga. Atau 0,000 ngono ya lo. Gak usah ngono 0,000525. Kan 5,25 dibagi gimana? Oh, 0,00525. 0,00. Nah, wes, hapusin itu. 5,25 ini hapusin. Nah, berdua itu. Tiga, 100. 300 pangkat 2. Nah, Terus gitu. buat rumusnya kena tuh. T sama dengan, Ini sama dengan nah itu sama dengan 0,848 kali 9 itu bukan no, kali 9.000 itu. Nah, itu. Nah, wah, nah, kali itu. Nah, dalam kurung, kurung dulu, kurung, buka kurung, tutup kurung. Balik no. Simbol kurung C28 kali F29 no. Nah, dibagi E28. Wes. Nah, wes.
Itu satuannya apa? Bagaimana? Koefisien konsolidasinya satuannya apa tadi? Sentimeter apa? Per apa? Sentimeter persegi berapa? CV-nya itu Detik. per detik. Berarti kan detik toh. Berarti dibagi 60 berarti menit. Kan ada detik, wi, detik. Ini. Nah, kan detik kan? Berarti detik. Ini. Di, gimana, Pak? Dia tulis detik ngono kan. Satuannya kan detik kan? Detik. Nah, terus bawahnya sama dengannya dijadikan menit. Nah, berarti sama dengan bagi 60. Berarti menit. Nah, bagi 24. Nah, berarti 100 1095,24 hari. Ya, Gudimen. Si senti per senti nenggone meter berapa? Senti, desi, meter ya betul ya 300 ya. Ke atas. Nah, dah ki berarti hari kan. Berarti kan tahun. Ke 60. Nah, gue sama dengan no. Nah, gue. Nah, gue dibagi 265 hari. Nah, gue 38 tahun waktu nih, sawi itu. Oke, inilah besok itu yang harus dihitung. Tapi besok di anu aja lah, biar seragam, tulis manual aja di kertas folio, foto, kemudian di PDF kan upload. Oke ya, jadi ini yang harus diselesaikan untuk kuis minggu depan, waktunya 90 menit. Ya, kurang lebih soalnya ya kayak kelas 1 itu tadi. Nah, nanti saya share soalnya saat Zoom. Soalnya kayak itu tapi ya berbeda angkanya kan gitu, berbeda grafiknya. Oke. Jadi nggak usah pakai Excel, langsung tulis manual aja, sket tangan, foto, kemudian PDF kan upload. Uploadnya ya langsung saat itu juga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Izin bertanya, Pak. Hmm. Yang tadi yang dari detik ke hari tadi apa nggak dijadikan jam dulu ya, Pak? Oh ya oh ya 24 jam ya. Oh iya iya iya. Sorry, gantian. Berarti ya keliru aku berarti. Menit bagi 24. Itu loh. Nah, lo enggak tetap hari kan bagi 24 tuh. Ya 24. Ya bener ya. 24 menit dibagi 60, bagi Tariknya 60. gimana? Menit bagi 60 Bagi jam 60. kan. Nah, baru dibagi 24. Nah, hari. Betul-betul diingatnya. Terus jadi tahun. Nah, oke. Ya bener-bener. 265. Mbuh piro ya? Piro ya? Berarti setengah tahun. Nah, kesuwen Itu kan? masukkan, Pak. 365 bukan 265. 365 ya, 365. Iya, Pak. Ya ganti 365. Lali aku. 365 hari ya. Oh ya betul sih. 12 kali 30 ya betul betul betul. Nah, berarti 0,4 tahun. Berarti berapa bulan itu? Berarti 6 bulan ya, Jel. Hari dibagi 30 berapa bulan? Coba Widya, bulan. Loh, luhure baru ke tahun. Nah, wih. Oh. Nah, bagi 30 bulan berarti 5,6 bulan. Nah, bulan. Oke. Bagi 12. Ke 12. Nah, itu tahun. Nah, ya, gini ya. Berarti konsolidasi itu terjadi dengan penurunan 1,5 meter dalam jangka waktu 5,6 bulan. Sehingga mau dibuat konstruksi ya kesuwen, sehingga harus dipercepat. Gitu ya.
Oke lah, jadi inilah yang nanti harus kalian kerjakan saat UTS besok, pertemuan 10. Nah, nanti pertemuan 16 baru UTS ke sini, nanti juga manual seperti itu. Nanti kita ada satu materi lagi, ya nanti saya jelaskan ya, untuk mulai setelah setelah UTS ya. Oke, silakan ada pertanyaan? Ya, nanti sekali lagi UTS-nya manual, maksudnya manual tulis tangan di kertas folio, tulis nama, NIM, tanda tangan gitu, ya. Sekaligus gambarnya itu nanti gambarnya saya share, ya. Nanti saya share gambarnya dulu aja, terus di print ya nanti. Mungkin sehari sebelumnya nanti tak share dan di print ya. Silahkan di print nanti, ya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Sudah? Oke, stop video ya. Kalau tidak ada. Oke ya, kalau nggak ada sekarang waktunya absen. Hmm, hmm, hmm. Ya, absen di pertemuan ke-9. Oke, silakan. Ini nggak usah dibuka ini. Ini nggak usah dibuka ya. Ini saya sembunyikan nggak usah dibuka tuh. Jangan diklik itu. Klik di bagian namanya saja. Nggak usah buka yang lain. Dah. Misalkan Anang ini klik di bagian ini Anang satu gitu aja nggak usah buka yang lain. Biar mudah kok. Tak sembunyikan ini. Oke, 26 sudah? Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua? Oke, saya tutup lagi. Oke. Oke, sekarang saya foto ya. Silakan dibuka kameranya. Ya, layar satu, satu, dua, tiga.
Kemudian layar 2. Tolong semua dibuka. Sudah ya. Hmm, Cynthia, Eko Wahyu. Ini udah. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, nanti kita ketemu pertemuan 10. Silakan dipersiapkan. Ya, itu. Nanti apa dikerjakan manual, nanti silakan anu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Nggak usah di-share temennya, atau kalau ya ada yang tanya ya sudah suruh kerjakan sendiri ya. Daripada nanti kerjaannya sama, kacau nanti. Karena nggak akan mungkin sama ya, karena narik garisnya itu pasti nggak akan bisa sama nilainya. Tegangan prakonsolidasi CCCS itu pasti nggak akan mungkin sama. SC juga nggak mungkin sama, T juga nggak akan sama ya. Ya, dan itu saling berurutan ya. Oke, saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya, Makasih, Pak. ya.